kesempatan minggu pagi hari ini. Sebelum saya bersaksi, saya mengundang istri saya ke sini karena saya ke sini tidak sendirian. Ada istri, ada anak-anak, mungkin mereka ada sekolah minggu. Jadi kita berdua di sini. Pertama-tama kami mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena atas anugerah dan kasih Tuhan berkenannya kita boleh ada bersama keluarga di sini di Jemaat ini bersama Bapak Pendeta dengan Ibu anak-anak mengucap syukur kepada Tuhan untuk itu. Sebenarnya tadi saya tidak mau bersaksi karena suami saya bilang mungkin pikirannya begini. Kemarin waktu saya melayani di Magelang, dia tidak bersaksi. Semua yang pernah kenalan saya, jadi kemungkinan begitu. Ya, saya masuk di STT Nusantara tahun 2002. Dan saya keluar dari STT Nusantara tahun 2005 karena bukan Tuhan yang panggil saya untuk ke sana. Menurut saya, suami saya yang panggil saya untuk ke sana. Iya, tetapi Tuhan berkati saya. Saya kenal Bapak tanggal 1 Oktober tahun 2005. Saya menikah tanggal 15 Oktober tahun 2005. Jadi perkenalan yang singkat. Makanya saya bilang, saya orang paling tidak bisa berdoa lama. Karena waktu saya mau menikah dengan Bapak, doa saya singkat. Tuhan, kalau jodoh Tuhan dekatkan. Kalau bukan jodoh Tuhan jauhkan. Buka pintu, dia bawa apel untuk saya. Matius 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Terima kasih. Harusnya ini jadwalnya Bapak Pendeta, tetapi Bapak Pendeta mengizinkan saya. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Majelis serta jemaat yang mengizinkan saya melayani pagi hari ini. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 3 ayat 13 sampai yang ke-17. 1, 3. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya, "Biarlah hal ini terjadi, dengan demikian sepatutnya kita mengenakan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu terbuka dan melihat seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Amin. Ya, Yohanes dipakai Tuhan untuk mempersiapkan bagi jalan Tuhan Yesus untuk karya penyelamatannya di dunia ini. Yohanes lahir sebelum Tuhan. Kita ingat, kita lihat di dalam Lukas 1 ayat 41 bahwa waktu Maria diberitahu oleh malaikat bahwa dia mengandung, dia datang kepada Elisabet, dan Elisabet katakan, "Bayi di dalam kandungan saya melonjak kegirangan." Yohanes sudah tahu bahwa yang datang itu adalah ibu Tuhan Yesus. Dan waktu Tuhan Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes katakan dia merasa tidak layak. Siapa dia sehingga dia akan membaptis Tuhan Yesus?
Karena Yohanes tahu yang harus membaptis adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan merendahkan dirinya. Dia katakan, aku yang harus dibaptis. Akhirnya Yohanes membaptis dan terbuka langit. Ada burung merpati dan ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Temanya adalah berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan? Kita sudah berusaha semaksimal hidup kita sampai saat ini. Apakah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Dalam satu hari saja, kalau kita hitung, kita marah, kita mungkin bicara orang dalam satu hari saja, mungkin dosa kita lebih banyak. Tapi kita bersama-sama untuk belajar bagaimana caranya kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah kita memberikan hati untuk Tuhan. Kenapa saya bilang tidak memberikan hidup untuk Tuhan? Karena bagi saya, memberikan hati pasti memberikan hidup. Memberikan hidup belum tentu memberikan hati. Kenapa? Kalau kita melayani dengan hati, kalau kita memberi sesuatu pada orang dengan hati, ikhlas, tanpa ada imbalan apapun, tanpa ada embel-embel di belakangnya, tidak ada. Tetapi kalau kita kadang hanya memberikan hidup kita masih bersungut-sungut. Saya capek melayani, saya capek sapu-sapu di gereja, saya capek main musik di gereja, saya pusing, saya A, saya B, saya C. Tapi kalau kita sudah memberikan hati kita untuk Tuhan, apapun pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, pasti kita kerjakan tanpa mengenal lelah, tanpa memperhitungkan apapun risikonya. Mungkin risikonya kita dijauhi. Pernah saya ada kesaksian bahwa dia tidak mau mengikut Tuhan, takut dijauhi oleh orang. Sama saja kita sudah hidup di dalam antikris. Nanti kalau kita bawa Alkitab, kamu Kristen, kalau dia bilang dia buang Alkitabnya, maukah kita seperti itu? Kita buang Alkitabnya dan kita bilang saya bukan Kristen, biar kita bisa diterima oleh orang lain. Maukah kita bersaksi untuk Tuhan dimanapun kita berada? Mari kita sama-sama memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya memberikan hatinya, menyerahkan nyawanya, menyerahkan anak satu-satunya. Kalau kita punya anak 2, anak 3, diminta orang, pasti kita tidak boleh. Saya punya anak berkebutuhan khusus, dia kurang pendengaran. Ada satu hamba Tuhan, dia sampaikan, Ibu, saya punya anak sudah besar-besar, bolehkah saya minta anaknya ibu yang bungsu untuk saya rawat? Tetap jadi anaknya ibu, tetapi saya rawat, saya besarkan. Karena dia punya sekolah, memang ya macam ada Tuhan titipan anak. Saya sampaikan sama hamba Tuhan itu, Bapak, saya orang tua yang tidak bisa jauh dari anak. Walaupun Tuhan izinkan anak saya berkebutuhan khusus, tapi dia anak saya tidak mau lepas jauh dari dia. Saya mau dia dengan saya. Nah, ini Tuhan punya anak satu-satunya, ontang-anting.
Dia berikan, bahkan mati di kayu salib. Kalau kita sebagai orang tua, Bapak Pendeta sendiri, seandainya Fana saja, tidak usah Fano, Fana saja diminta saya ke Papua, boleh Pak? Gak boleh. Tuhan memberikan hatinya, Tuhan memberikan hidupnya, Tuhan memberikan semuanya untuk kita. Apa kita tidak mau memberikan semuanya untuk Tuhan? Apakah kita di belakang kita masih bersungut-sungut? Apakah kita di belakang masih bilang saya lelah? Saya ikut Pak Aprit melayani di sana, saya lelah. Saya ikut melayani sampai kemarin saya sampaikan, Bapak saya terberkati, saya tertawa, tapi saya terberkati waktu syuting di laut. Pak Aprit bilang sampai nyebur di laut, sampai Ibu Pendeta bilang, Ibu Gembala bilang, kita masuk Bu pakai sepatu ke laut demi pelayanan. Itu harus bayar harga. Tidak ada pelayanan yang tidak bayar harga, karena Tuhan sendiri sudah bayar harga untuk kita. Apa kita tidak mau bayar harga untuk Tuhan? Apapun pelayanan kita, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui waktu kita, di dalam setiap apapun pekerjaan kita bayar harga. Kita harus melayani Tuhan, dan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan kita malu bersaksi. Yang kedua, kita harus selalu menjaga hidup dengan Tuhan. Bagaimana cara kita menjaga hidup dengan Tuhan? Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Bagaimana rumah tangga akan diberkati oleh Tuhan? Kalau Bapak Ibu di rumah ada pam, itu air jernih atau air keruh? Jernih. Kadang ada sesuatu tempat tertentu airnya keruh karena musim hujan. Airnya keruh kenapa? Karena dari sumber pipanya itu keruh. Kalau dari sumber pipanya keruh, mengalir ke rumah-rumah yang pipa-pipa kecil itu keruh. Tidak akan sumber sana airnya keruh, mengalir ke pipa-pipa kecil itu airnya jernih. Itu sumber air itu siapa? Di dalam rumah tangga. Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga di dalam rumah tangga siapa? Suami. Bagaimana rumah tangga akan diberkati? Kuncinya adalah suami yang diberkati. Suami yang punya hidup dengan Tuhan, punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Suami yang selalu membuat mezbah di gereja. Kalau suami saja tidak pernah membuka Alkitab, bagaimana rumah tangga akan diberkati? Mungkin uang kita banyak, mungkin mobil kita banyak, tetapi hidup kita tidak akan tenang karena suami tidak mempunyai mezbah yang khusus dengan Tuhan. Tetapi ada air mengalir keruh di pusatnya, tetapi kenapa di pipa-pipa kecil bisa mengalir jernih? Karena biasanya di dalam rumah-rumah mempunyai saringan air. Apa itu saringan air itu di dalam kehidupan kita? Lutut istri, lutut anak yang berdoa kepada Tuhan. Mungkin suaminya hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi istri selalu berlutut, sehingga rumah tangga diberkati dan hidup dipulihkan oleh Tuhan. Hal-hal seperti ini bukan sedikit Bapak Ibu, bukan hanya di sini, di mana-mana, di Papua pun seperti itu. Bagaimana kita mau diberkati oleh Tuhan? Kembali lagi hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Rumah tangga diberkati oleh Tuhan.
adakah suami, adakah istri, adakah anak-anak di dalam rumah tangga itu yang berlutut kepada Tuhan? Yang ketiga, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Selain kita memberikan hati, memberikan hidup kita, bagaimana cara kita memberi yang terbaik bagi Tuhan? Memberi yang terbaik bagi Tuhan, saya mau beri bicara yang pertama dalam Maleakhi 3 ayat yang 10. Maleakhi 3 ayat yang 10, saya akan bacakan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ini firman Tuhan. Bawalah seluruh. Kata seluruh itu bukan sebagian, tetapi semuanya. 10% dari 100.000, Tuhan hanya minta 10%. Tuhan kasih kita 100.000, Tuhan hanya ingin 10%-nya kita bawa ke rumah perbendaharaan. Rumah perbendaharaan di mana? Di rumahnya Pak Pendeta? Atau di bendahara gereja? Di rumahnya bendahara gereja? Rumah perbendaharaan di mana Bapak Ibu? Di mana? Di gereja. Apapun hamba Tuhan manapun mau sampaikan, bilang bisa, perpuluhan itu bisa kasih di hamba Tuhan kalau kunjungan di gereja, bagi saya tidak. Atau kita bawa ke rumah pendeta, bagi saya tidak. Kita bisa memberi kepada hamba Tuhan saat hamba Tuhan itu dikunjungi, tapi itu sebagai ucapan syukur, bukan perpuluhan. Bagi saya perpuluhan itu harus dibawa ke gereja. Kenapa? Saat di gereja hamba Tuhan itu akan tumpang tangan dan akan berkati persembahan ini sebagai persembahan persepuluhan. Ya, bagi saya itu harus dibawa ke gereja. Tidak usah kita berbicara tafsiran yang A, tafsiran yang B, yang C, dan yang lain-lain, karena banyak sekali sekarang para teolog menafsirkan. Tetapi mari kita kembali ke dalam Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Bagi saya firman Tuhan sampaikan ke dalam rumah perbendaharaan itu di gereja, tidak di mana-mana. Dan ada yang bilang kita bisa kasih perpuluhan kepada fakir miskin, itu bukan bagi saya, karena harus dibawa ke gereja. Entah itu nanti dari gereja mau buat apa, itu ada yang ngatur. Mungkin di sini majelis yang ngatur, begitu. Tapi harus dibawa ke gereja. Saya ulangi kata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Kata seluruh itu apa saja? Contohnya saya sebagai PNS, ada gajinya tiap bulan. Saya dipotong kredit. Gaji saya 3.029.000. Berarti perpuluhan saya berapa? 329. Ya, 29, karena di sana tidak ada 290 rupiah, tidak ada. Atau 330. Tapi sudah kredit.
Gaji saya tinggal 1.500.000. Jujur nih saya tidak tipu. Per bulan saya berapa? Kenapa 300? Saya terimanya tinggal 1.500.000. Ibu-ibu berarti tidak bisa hitung. Tidak bisa hitung. Per bulan saya berapa? Lah ya kurang, Bu. Benar. Tuhan tidak perlu bayar kredit kita, karena kita yang salah, kita yang kredit. Tuhan kasih utuh. Yang kredit siapa? Kita. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Saya sudah kredit, jadi saya harus 1.500.000 10%-nya. Gak boleh. Tetapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, tidak usah kita jujur di hadapan gembala, karena yang kita memberi di gereja tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita tidak jujur di hadapan Tuhan, belalang belah akan makan. Usaha kita akan tidak diberkati, pekerjaan kita tidak akan diberkati, anak-anak kita tidak akan diberkati. Kalau kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena kita sudah memberikan hati untuk Tuhan. Kata seluruh masih ada. Saya selain gaji ada insentif 1.500.000 satu bulan. Saya ada bantu-bantu, kemarin ada bantu-bantu cairkan insentif, bantu-bantu input aplikasi. Saya dapat uang sedikit-sedikit, saya dapat uang dari Tuhan. Saya di kantor ada kegiatan-kegiatan, ada honor-honor. Berarti yang saya harus kasih kepada Tuhan per bulan yang mana? Yang mana? Gaji saya saja toh. Kenapa tidak? Karena firman Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Kita tidak usah berbicara kepada hamba Tuhan yang besar-besar, misalnya tidak usah berbicara tafsiran yang lain-lain. Kita kembali seluruh. Kata seluruh berbicara semuanya. Dalam satu hari, dalam satu bulan, kita terima berapa? Kita ambil per bulan. Tidak harus berupa uang. Apapun berkat yang kita terima, 10%-nya adalah itu hak Tuhan, bukan hak kita. Ya. Jadi kalau kita sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, Tuhan akan memberkati kita dan hidup kita. Kita mari belajar bersama-sama untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan bukan hanya persembahan persepuluhan. Ada persembahan buah sulung, ada persembahan ucapan syukur saat kita ulang tahun. Anak saya sekarang dia sudah besar, bilang, "Mama, saya kalau ulang tahun jangan dirayakan, jangan bikin kue." Saya malu yang pertama. Yang kedua, dia bilang buang-buang uang. Ya, jadi lebih bagus daripada rayakan ulang tahun kita memberikan persembahan ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu juga akan dikelola oleh gereja untuk hamba Tuhan. Bukan hanya persembahan uang, tetapi kita memberikan persembahan waktu kita. Seperti di tempat ini, di GITC. Jemaat, pemuda sekolah minggu memberikan waktunya untuk pelayanan melalui audio, melalui YouTube. Capek enggak? Jujur. Saya mau jujur. Apa kameramen capek enggak? Kadang kehujanan enggak? Panas enggak? Suruh naik turun gunung.
turun ke laut, basah-basahan, capek. Tetapi karena dinikmati, karena memberikan hatinya untuk Tuhan di dalam pelayanan, capek itu terasa hilang. Apalagi kalau sudah jadi, rasanya mak plong, nggih mboten? Plong, sukacita sekali. Yang terakhir, senang tau Ibu kalau sudah yang terakhir. Yang keempat, berbagi dengan yang membutuhkan. Ada berkat orang lain yang Tuhan titip melalui berkat kita. Jangan lupa kita berbagi dengan yang membutuhkan. Masa Ibu Nova bilang ada berkat orang lain, enak sekali. Tuhan kasih itu untuk saya, untuk keluarga, untuk kecukupan keluarga, anak-anak dan istri saya. Kenapa ada berkat orang lain? Mari kita bersama-sama memberi yang terbaik bagi Tuhan seluruh kehidupan kita, agar kita berkenan di hadapan